Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivianova dengan NIM 200803622 dari kelas Kimia 2B. Kali ini saya akan melakukan tutorial aplikasi dari Microsoft Office untuk memenuhi mata kuliah literasi komputer dengan dosen pengampu Bapak Kustomo MSc. Materi yang saya muat kali ini 100% dari materi dari literasi komputer UIN Wali Songo Semarang yang diampu oleh Bapak Kustomo MSc. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Microsoft Office. Microsoft Office adalah sebuah program aplikasi perkantoran yang dibuat oleh Microsoft untuk menunjang berbagai kegiatan perkantoran. Microsoft dirancang untuk menjalankan di bawah sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS. Dan Microsoft Office itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada Microsoft Office Excel, ada Microsoft Office OneNote, Microsoft Office Outlook, Microsoft Office Word, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Access. Saya hanya akan menjelaskan Microsoft Excel, Word, dan PowerPoint. Masuk ke Microsoft Word. Microsoft Word adalah perangkat lunak pengolah kata andalan dari Microsoft. Sedangkan secara umum Microsoft Word adalah sebuah program aplikasi pengolah data berupa huruf atau kata yang biasa digunakan untuk membuat laporan, membuat dokumen, dan lain-lain. Dengan hadirnya Microsoft Word menggantikan mesin ketik yang sudah kuno. Dengan Microsoft Word, kita bisa mengubah dokumen dengan mudah. Kita bisa menyimpannya lalu mencetaknya kapan saja. Oke, kita akan masuk ke Microsoft Word. Beginilah tampilan awal dari Microsoft Word 2010. Di dalam Microsoft Word ada template lainnya yang bisa Anda pilih. Anda yang membuat catatan ya bisa, buat kalender juga bisa, lamaran, dan lain-lain. Kita akan ke dokumen kosong saja, hanya untuk menunjukkan tutorial. Saya akan mengetikkan Microsoft. Contohnya seperti ini. Dan di dalam menu barnya ini ada sisipkan, ada gambar, ada desain, tata letak, referensi, surat, peninjauan, dan tampilan. Di dalam beranda terdapat tema huruf, ada font, ada B untuk penampalan kata, ada I juga untuk huruf piring, dan juga ada huruf bercetak tebal di garis bawah. Ini juga teks kuadrat. Dan apabila Anda ingin mengubah warnanya, tinggal di klik kanan, kemudian tinggal ke A besar, kemudian pilih warna sesuai dengan selera kalian masing-masing. Kalau saya hitam. Dan kemudian bisa Anda geser kanan kiri, ini rata perataan dari katanya, dan bisa Anda pilih spasi ataupun bisa opsi Anda pilih sendiri, bisa rata tengah, rata kanan kiri, atau rata kiri juga bisa. Dan juga spasinya, misal saya pilih 1,5, nah, seperti ini. Dan juga ada gayanya, pilih normal, tidak ada spasi, atau judul, itu terserah kalian. Disisipkan tuh ada tabel, ada gambar, ada bentuk, ada icon backpack, ada media, ada tautan, ada komentar, ada header and footer, ada teks dan simbol. Nah, di dalam simbol ini juga terdapat persamaan yang bisa Anda masukkan. Persamaannya tergantung apa yang akan Anda kerjakan. Nah, misalnya ini, jika Anda ingin menuliskan pecahan, tinggal masuk ke pecahan, tinggal pencet ini ada Express Y, atau bisa ke script E pangkat X, dan juga bisa ke matrik, limit dan log, fungsi dan aksen juga bisa, integral juga bisa, radikal, operator besar juga bisa. Dan kemudian ada gambar. Anda bisa memilih gambar, bentar dulu. Anda bisa memilih gambar. Kalau gambar ini bisa Anda pilih warna, opsi warnanya ada banyak, ada efeknya, bisa milih, dan juga bisa mengcustom warna seminat kalian ya. Dan desain ada ini judulnya ada warna, font, penspasian paragraf, tanpa spasi bisa, padat bisa, dan sampai ganda juga bisa.
Batas halaman juga bisa. Ini mau Anda batas halamannya berapa, ya bayangannya berapa, batasnya berapa, atau tanpa warna juga bisa. Ke tata letak, ada margin, orientasi, ukuran, kolom, pemisah juga ada. Di sini komplit, referensi, data berisi. Nah, ini jika Anda ingin membuat daftar isi, ya tinggal ke referensi saja dan memilih daftar isi yang akan Anda pilih. Misalnya inilah, udah nanti kita tinggal ini apa, misal bab 1 apa gitu kan. Udah kita selesai begini aja. Kita hapus lagi ini daftar isinya. Nah, ke surat juga bisa, mulai gabungan surat, ini bisa untuk membuat surat ya, peninjauan banyak sekali dan juga ada tampilan. Oke, fungsi dari Microsoft Word ini yaitu sebagai untuk membuat dokumen dengan cepat juga bisa, untuk membuat dokumen yang bisa dicetak, untuk menyimpan dokumen dalam ukuran yang kecil dan format yang beragam, untuk membuat tulisan dalam berbagai variasi, untuk membuat label surat juga bisa. Kemudian kita masuk ke Microsoft Excel. Pengertiannya yaitu program aplikasi pada Microsoft Excel bisa digunakan dalam pengolahan angka atau aritmatika. Program ini sering digunakan oleh para akuntan untuk menuliskan atau mencatat pengeluaran dan pemasukan di dalam perusahaan atau suatu lembaga maupun instansi-instansi kecil. Ya, kita akan masuk ke Microsoft Excel sekarang. Beginilah tampilan awal dari Microsoft Excel, yaitu ada biasa seperti Word, ada template lainnya. Bisa Anda pilih template-nya, bisa ada pilih uang juga bisa, anggaran pribadi Anda juga bisa, menjumlahkan daftar juga bisa, membuat daftar juga bisa. Kita akan membuka ke buku kerja kosong dulu. Beginilah apabila kita membuka buku lembar kosongnya. Di dalam Microsoft Excel ini juga ada beranda, sisipkan, gambar, tata letak halaman. Yang berbeda hanya ada rumus, data saja. Jadi Excel bedanya ada di sini, rumus dan datanya aja. Rumusnya Anda bisa memilih otomatis, rata-rata bisa, hitung angka bisa, max min, dan fungsi lainnya juga bisa. Saya custom ya mau milih apa di sini juga bisa ya. Penyusunan rumusnya, apabila Anda hafal rumusnya. Yang perlu digunakan mau average, if juga bisa, hyperlink juga bisa, sin, cost, max bisa semua di sini. Finansial ya, finansial juga bisa. Logika, teks, tanggal dan waktu, pencarian matematika, dan trigonometri ini juga bisa. Misal akos, nah, ya tinggal masukkan saja. Pilih A, kos berapa, angkanya misal aku masukin kos 90 aja. Nah, selesai, udah tinggal udah, itu keluar dari inputnya. Fungsi lainnya juga bisa, ada nama buat pilihan, acak presiden, ada hapus panah juga bisa. Pemeriksaan kesalahan apabila Anda sudah membuat Excel, apabila belum sepenuhnya mempercayai hasil pekerjaan Anda, bisa di pemeriksaan kesalahannya, bisa melacak kesalahannya di mana, ya kan, nanti kalau ada kesalahan nanti otomatis terhapus sendiri. Dan juga bisa hitung lebar juga bisa. Ada data, ada peninjauan, dan juga ada seperti biasa ada tampilan. Ada peninjauan halaman normal atau tata letak halaman juga bisa. Bisa juga mengcustom tampilannya gimana, terserah kalian. Oke, seperti biasa sini sudah biasa seperti Microsoft Excel, isinya tentang rumus dan data. Biasanya Excel ini untuk penghitungan akuntansi, akuntansi biasa sangat sering menggunakan Excel. Dan keuntungan dan fungsi dari Microsoft Excel ini yaitu di bidang akuntansi itu untuk membuat laporan keuangan. Kalau di bidang pendidikan itu digunakan untuk membuat laporan data guru, keuangan sekolah, dan laporan data siswa dan lain-lain. Kalau di bidang administrasi itu biasanya untuk pendataan karyawan. Microsoft Access kita lewati karena saya tidak mempunyai aplikasinya. Oke, masuk ke Microsoft PowerPoint. PowerPoint atau PPT adalah sebuah program aplikasi Microsoft Office yang berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide.
Aplikasi ini sangat digemari dan banyak digunakan dari berbagai kalangan, baik itu pelajar, perkantoran, dan bisnis, pendidik, dan trainer. Kehadiran PowerPoint membuat sebuah presentasi berjalan lebih mudah dengan dukungan fitur yang sangat menarik dan canggih. Fitur template atau desain juga mempercantik sebuah presentasi dari PowerPoint. Kita akan masuk ke PowerPoint, gimana tampilannya dan bagaimana cara menggunakannya. Seperti biasa, di awal tampilan dari Microsoft PowerPoint seperti ada template yang bisa Anda gunakan sesuka kalian dan semenarik kalian mungkin. Misalnya saja saya pilih yang organik aja, yang sesuai bidang saya. Nah, ini sudah masuk ke slide-nya. Apabila ingin masuk ke slide-nya, ya slide-nya juga sama saja. Misalkan ke slide baru, sama. Cuman beda warna saja. Apabila ingin menghapus, tinggal di-cut saja. Klik 2 kali. Kalau di Windows itu pakai mouse. Biasanya klik 2 kali. Kalau di Mac itu tinggal dengan 2 jari, tinggal tekan 2. Tinggal dipotong saja. Jadi lebih ringkas. Oke. Ini juga ya yang paling menarik itu di PowerPoint itu adalah transisi dan juga animasi. Ini merupakan salah satu daya tarik dari PowerPoint. Misalnya aja saya buat PPT. Nah, ini bisa transisi slide dengan slide juga bisa. Misal saya gunakan mouse, coba transisi mouse. Ini juga ada apa namanya itu? Ada tutorial bagaimana slide-nya move itu berlangsung seperti ini. Mengerti dengan mengerti tinggal saja. Memutar juga bisa, mendorong bisa. Dan juga masih banyak lagi slide yang bisa Anda gunakan. Ya, masih banyak sekali slide yang Anda inginkan atau yang Anda mau sudah tersedia di sini dan cukup menarik sekali menurut saya. Dan kemudian apabila ingin membuat animasi dari sebuah kalimat, tinggal klik animasi, tinggal pilih keperat tinjau dan pilih animasinya. Ada yang animasi dasar juga ada, halus juga ada, dan juga yang kasar juga ada. Ya seperti ini, efek keluar juga ada. Sepertinya misalnya saya ganti aja ke pisah saja. Apabila ingin membuat animasi, ingin mengatur waktunya dan mengatur temponya, pilih aja ke panel animasi, pilih ke PPT, opsi efek, bentar, opsi efek atau vertikal masuk atau keluar terserah kalian. Kalau udah klik lagi, nah ini ke pengaturan waktu, mau diklik keluarnya saat diklik atau sebelumnya atau setelah sebelumnya, dan waktu animasinya bisa Anda atur. Waktu sebelum masuknya misal maunya 10 detik ya 10 dan durasi animasinya berapa detik, 1 detik bisa 5 detik, sangat lambat juga bisa. Ya biasanya standar itu 1 detik ya 0,5, dan juga ulang. Kalau sampai slide akhir slide itu biasanya Anda tuh tidak perlu lagi mengulangi lagi seperti langkah ini. Jadi sudah otomatis Anda membuat kalimat itu udah ada animasinya. Cuma Anda hanya merubah animasi dari kepratinjauannya ini saja. Dan ada juga gerakan drag, ada peninjauan, dan juga ada tampilan slide-nya. Oke. Kemudian fungsi dari Microsoft PowerPoint ini sebagai sarana untuk mempermudah sebuah presentasi. 2. Membuat sebuah presentasi berbentuk soft copy sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat komputer. 3. Membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik dan cantik dengan dukungan fitur audio, video, gambar, dan animasi, serta template atau desain yang akan dipergunakan. Mempermudah dalam membuat, mengatur, dan mencetak berbagai slide. Cuma gitu saja yang bisa saya sampaikan. Tutorial yang tentang Microsoft Office, beberapa macam Microsoft Office dan juga pengertian dan juga fungsinya. Apabila ada kesalahan dalam penyusunan
video ini dan juga salah ucap katanya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.